Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan bermuamalah di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang dikatakan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang ada di rumah yang saya muliakan. Saya diberikan tema bagaimana meningkatkan salat khusyuk kita. Tema yang selalu segar, yang selalu menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena inilah interaksi kita secara langsung dan efektif sebagai seorang hamba kepada Khalik-Nya, pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keterangan-keterangan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah salat. Dan bahkan di dalam satu riwayat ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau agar dia nanti bisa bersama-sama dengan Rasulullah di surga nanti. Luar biasa permintaannya sahabat itu. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, apakah tidak ada permintaan selain daripada itu? Sahabat itu mengatakan, tidak ya Rasulullah, itu saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada waktu dia berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya menginginkan nanti kelak di surga kita bersama-sama. Rasulullah mengatakan, kalau memang kamu ingin bersama-sama saya nanti di surga, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu saya menjaga dirimu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan Rasulullah sujud di sini adalah salat. Ya. Dan tentu saja yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat-salat sunat yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja tidak bisa kita sembarangan asal memperbanyak sujud tanpa ada contohnya, tanpa dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja kita konsekuen, kita konsisten melaksanakan ibadah-ibadah sunat, ibadah-ibadah sunat yang mengiringi salat-salat fardu, baik sebelum maupun sesudah, itu sudah banyak sekali. Ya, bayangkan
kalau setiap salat fardu itu ada salat sunat yang mengiringi, baik sebelumnya maupun sesudahnya, ditambah lagi salat-salat yang lain, terutama qiyamul lail. Nah, Bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, yang menjadi masalah di sini bagaimana kita meningkatkan kekhusyuan kita di dalam salat. Kalau kita mempelajari riwayat-riwayat itu, ya, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka para sahabat, ya, tentu saja di bawah bimbingan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana mereka salat sehingga betul-betul terasa bahwa mereka, ya, menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab sesungguhnya dikatakan khusyuk itu adalah selalu mengingat, ya, tidak pernah melenceng ingatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang jadi masalah. Sebab kondisi lingkungan kita tentu saja sangat besar pengaruhnya terhadap kekhusyuan kita di dalam salat. Di dalam salat itu akan dipengaruhi apa yang kita lakukan sebelum masuk salat. Itulah sebabnya barangkali Rasulullah mencontohkan sebelum salat kita banyak tafakkur, kita banyak berzikir, kita banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada waktu kita start untuk melakukan salat, betul-betul terfokus pikiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membaca riwayat, memang kadang-kadang tidak masuk di akal, ya. Apalagi kalau melihat, ya, durasinya, lamanya mereka salat itu luar biasa, ya. Rasanya tidak bisa dibandingkan dengan salat kita sekarang ini, ya. Ada seorang sahabat yang panjang umurnya, ya, ditanya oleh tabi'in. Tabi'in itu adalah orang Islam, orang yang masuk Islam, ya, tapi tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang masih hidup, kalau saya tidak salah namanya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ditanya bagaimana sesungguhnya salatnya Nabi. Beliau sahabat itu menjawab bahwa, oh, kalau saya ceritakan kamu tidak akan bisa mengikutinya. Tapi karena tabi'in itu, ya, mendesak, maka diceritakanlah. Suatu ketika kami salat di Masjid Nabawi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kami salah seorang jamaah itu sakit perutnya, mau buang air. Akhirnya dia firak, memisahkan diri daripada jamaah dan pergi buang air di Baqi. Kalau kita ukur jaraknya antara Baqi dan masjid Rasulullah pada waktu itu, jadi masjid Rasulullah pada waktu itu adalah Raudah yang sekarang. Di dalam Masjid Nabawi itu ada tempat, ya, Raudah yang biasanya pakai karpet hijau, ya. Jarak antara Raudah dengan Baqi itu cukup jauh, ya. Mereka boleh jadi ada 100 atau 200 meter. Kesanalah itu sahabat itu buang air, ya. Kemudian sesudah buang air, tentu saja pergi cebok ke rumahnya atau kemana, baru kembali masuk salat. Bisa dibayangkan pada waktu sahabat itu kembali masuk menjadi makmum Rasulullah, masih didapati Rasulullah pada rakaat pertama. Ya, berapa lama kira-kira? Bisa dibayangkan kalau kita itu sudah salam itu. Ya, bisa dibayangkan itu betapa lamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat itu. Itu dalam upaya kita untuk bagaimana benar-benar kita merasakan itu, ya, merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Itulah sebabnya salat yang dikerjakan sedemikian itu akan berfungsi, berperan sebagai mencegah kita daripada perbuatan fahsya dan munkar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya kutip pada mukaddimah tadi di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 kalau saya tidak salah, berkata, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah Al-Quran yang diwahyukan kepadamu, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat,
Sebab inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sebab sesungguhnya salat berperan, berfungsi mencegah diri daripada perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan perbuatan mungkar. Waladzikrullahul akbar. Dan sungguh salat itu sangat besar nilainya dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, keberhasilan sebenarnya salat bisa diukur. Kalau salat itu pada diri kita berperan mencegah kita daripada perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan perbuatan mungkar, itulah salat yang berhasil. Dan yang berhasil mencegah kita daripada perbuatan fahsya dan mungkar adalah salat yang khusyuk tadi itu. Ada kekuatan, ada rasa takut di dalam diri kita melakukan, mendekati, jangan melakukan, mendekati saja perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar. Itu sangat takut kita kalau memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, berhasil kita melaksanakan salat yang khusyuk itu. Cuma ini memang tidak mudah, tidak segampang yang kita bayangkan. Memang kita harus perjuangkan, kita harus upayakan sungguh-sungguh menghindari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan mungkar. Dan itulah yang akan mendorong kita untuk meningkatkan menjadi salat yang khusyuk. Salat khusyuk itu juga berfungsi mencegah kita daripada perbuatan fahsya dan mungkar, dan perbuatan fahsya dan mungkar itu mengantar kita untuk lebih khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kalau kita melihat orang-orang yang betul-betul berhasil di dalam memerangkan salatnya, ya, memfungsikan salatnya, dapat kita lihat di dalam kehidupan itu. Sangat menarik. Ya, banyak orang tertarik, artinya tertarik orang kepada orang-orang seperti itu. Kita berkongsi tidak akan mungkin dia hianat. Dia berjanji tidak mungkin dia ingkar janji. Dan dia akan selalu santun kepada orang lain, menghormati orang lain, memuliakan yang perlu dimuliakan, menyayangi anak-anak dan menghormati orang tua. Begitulah ya, sosok penampilan seorang yang benar-benar salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memperbanyak salat meningkatkan kekhusyuan kita, itulah yang memungkinkan kita untuk bisa meraih surga Jannatul Naim. Dan rata-rata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin itu masuk surga. Salah satu di antaranya karena keberhasilan mereka itu memerangkan salatnya, memfungsikan salatnya, mencegah dia daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Alangkah indahnya masyarakat, ya, kalau masyarakat itu dihuni oleh orang-orang yang benar-benar salatnya khusyuk, salatnya berperan, salatnya berfungsi. Dan itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya beriman dan bertakwa penduduk di satu negeri, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Sayangnya banyak manusia yang tidak menyadari itu, sehingga apa yang terjadi sekarang ini satu indikasi bahwa banyak di antara kita ini yang benar-benar salatnya tidak berfungsi, tidak berperan. Boleh jadi salat juga, tapi salatnya ogah-ogahan. Salatnya tidak khusyuk, salatnya tidak sungguh-sungguh, sehingga tidak mencapai target mencegah dirinya daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Semoga bulan Ramadan ini majelis ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah benar-benar kita bisa meraih takwa, ya, dengan salah satunya meningkatkan kekhusyuan kita di dalam salat. Diupayakan secara sungguh-sungguh, dipikirkan, ya, direncanakan, bukan asal jadi, ya, benar-benar kita berupaya sehingga salat kita bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti akan kita lihat dampaknya, kita lihat pengaruhnya di dalam kehidupan kita, baik secara individu di dalam rumah tangga, secara masyarakat, bergaul sesama masyarakat, akan nampak bahwa seorang yang khusus salatnya, seorang yang diterima salatnya akan menarik di tengah-tengah masyarakat, dan Allah pun akan memberikan penilaian yang luar biasa. Dan pada ujungnya nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Pak? Boleh dijawab. Ada pertanyaan? Silahkan. Ustaz, apa saja tips agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Tadi sudah saya katakan bahwa salah satu upaya kita untuk meningkatkan kehusuan kita adalah menata lingkungan kita, menata sekitar kita. Sebelum kita salat, kita kondisikan sehingga benar-benar tidak banyak gangguan. Bayangkan kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum salat, pastilah akan terbawa ingatan kita, terbawa perhatian kita terhadap apa yang baru saja kita kerjakan pada waktu kita sebelum salat. Oleh sebab itu dibersihkan, ya, benar-benar. Bahkan sebelum berwudu kita sudah mulai berpikir, sudah mulai berenung, kita sudah mulai berzikir, ya, sampai kita selesai berwudu, kita salat sunat 2 rakaat. Kalau masuk masjid sebelum duduk di masjid kita salat sunat 2 rakaat. Itu sudah mulai pengkondisian sehingga benar-benar kita bisa khusyuk di dalam salat, ya. Tapi benar-benar ada upaya sungguh-sungguh, ya. Bukan menganggap sepele, bukan menganggap yang penting salat. Tidak bisa begitu. Memang kita harus upayakan sungguh-sungguh. Kalau kita mencapai keuntungan dunia itu benar-benar kita kerahkan semua perhatian kita, semua usaha kita, perasaan, pikiran kita satukan untuk dapat meraih keuntungan dunia. Kenapa keuntungan akhirat kita tidak lakukan seperti itu? Padahal ini abadi. Ya, balasan di akhirat nanti itu abadi. Kalau di dunia ini hanya kepentingan sesaat. Oleh sebab itu, mari kita semua sama-sama bersungguh-sungguh, bukan main-main. Karena ini masalah akhirat, masalah yang akan kita hadapi nanti di akhirat, dan itu sifatnya abadi. Barangkali ini yang dapat saya jawabkan, mudah-mudahan bisa terpenuhi harapannya. Masih ada kah? Ustaz, bolehkah kita sholat sambil pejam? Ya. Sholat sambil pejam. Pejam mata. Menjamkan mata. Ya. Karena ada yang mengganggu di depan kita kan. Ya. Ya, sebenarnya ada juga orang yang mengatakan bahwa tidak boleh pejam mata, tapi asal jangan pejam terus, ya, seperti orang tidur, ya, ya. Karena ada juga orang itu yang baru terpusat, terkonsentrasi pikirannya itu kalau dia pejam mata, asal tidak dipejamkan terus matanya itu, ya, ya. Karena menghindari macam-macam yang dilihat. Nah, itulah sebabnya kalau kita menghampar sajadah jangan sampai sajadah itu bergambar-gambar. Ya, bagus sekali kalau sajadah itu ditutup dengan sorban putih atau kain putih sehingga tidak ada gambarnya. Jadi benar-benar ya satu saja warna. Ya, ada orang yang mengupayakan seperti itu. Ya. Saya kira marilah kita tutup majelis ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.